Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, Lukas pukul 10.25-37, mengajarkan tentang kasih yang melampaui batas-batas sosial, agama, dan etnis. Renungan dari perumpamaan ini menekankan bahwa kasih sejati tidak terbatas pada orang-orang yang kita kenal atau sukai, tetapi harus ditujukan kepada semua orang, bahkan mereka yang dianggap musuh atau bukan bagian dari kelompok kita. Poin-poin penting dari renungan ini. 1. Kasih melampaui batasan. Imam dan orang Lewi, yang seharusnya menjadi teladan dalam kasih, justru melewati orang yang terluka tanpa menolong. Orang Samaria, yang biasanya dipandang rendah oleh orang Yahudi, justru menunjukkan kasih yang tulus dan nyata. 2. Kasih adalah tindakan nyata. Kasih bukan hanya kata-kata atau perasaan, tetapi juga tindakan nyata yang peduli dan membantu sesama yang membutuhkan, seperti yang dilakukan orang Samaria. 3. Siapa sesamaku manusia? Pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus tentang siapa sesamanya, dijawab dengan perumpamaan ini. Yesus menegaskan bahwa sesama manusia adalah siapa saja yang membutuhkan pertolongan, tanpa memandang latar belakangnya. 4. Belas kasihan sebagai landasan. Orang Samaria tergerak oleh belas kasihan, yang merupakan dasar dari kasih yang sejati. Belas kasihan inilah yang mendorongnya untuk bertindak dan memberikan pertolongan. Dan 5. Aplikasi dalam kehidupan. Perumpamaan ini mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman dan menunjukkan kasih kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang berbeda dengan kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang Samaria yang murah hati dalam kehidupan sehari-hari. Renungan singkat. Kisah ini adalah panggilan untuk kita untuk tidak hanya mengasihi mereka yang seiman atau seagama, tetapi juga untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kasih sejati tidak mengenal batas dan selalu siap untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti yang dicontohkan oleh orang Samaria yang murah hati. Saudaraku, sudah dipaparkan tadi bagaimana kita mengasihi tak ada batas. Mari kita dengan tidak kemunafikan atau mencari sanjungan atau pujian agar kita melakukan kasih. Karena banyak orang, motivasi orang mengasihi. Tetapi mari kita mengasihi seperti apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Mengasihi penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kerelaan, tidak menunggu pujian atau menerima pujian, tetapi mari kita belajar seperti Kristus adanya, memberikan kasih tanpa nyata. Saudaraku yang terkasih, mari kita hidup berpadanan kepada firman Tuhan, karena kita mempercayai Yesus sebagai mentor kita dalam kasih, karena sudah terbukti tentang kasih yang Tuhan ajarkan dan berikan kepada kita. Jelas-jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itulah saudaraku, mari kita hidup di dalam kasih, karena Tuhan sudah memberikan contoh yang terbaik bagi kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Marilah kita hidup dalam firman, menghidupi firman di dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini memberikan kita motivasi yang benar dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.